Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan laporan khusus, saya Tasya Felder. Pemirsa, Peradi bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi menggelar bimbingan teknis tentang hukum acara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020. Acara ini rencananya memang digelar selama 3 hari sejak tanggal 10 hingga 12 November di Sekretariat Nasional Peradi di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Namun mengingat saat ini tengah di masa pandemi juga digelar secara daring melalui aplikasi pertemuan online yang rencananya akan diikuti oleh 400 anggota advokat di seluruh Indonesia, advokat Peradi tentunya. Dan pemirsa, ini merupakan acara pertama sejak terpilihnya Ketua Umum DPN Peradi Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM pada Munas ketiga yang lalu. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti acara pembukaan bimbingan teknis hukum acara perselisihan pemilihan gubernur, wali kota, dan juga bupati tahun 2020 berikut ini. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita bersama menjaga konstitusi negara dengan sebaik-baiknya. Marilah kita bersama merebutkan konstitusi negara. Pancasila ideologi
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda pertama dalam pembukaan kegiatan bimbingan teknis akan disampaikan laporan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kepada Bapak M. Guntur Hamzah, kami silakan. Izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Anwar Usman, SH.MH. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SH.MH. Selamat malam Pak Otto. Tentu juga dengan jajaran Dewan Pimpinan Nasional Peradi hadir pada malam hari ini, juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Bapak Haji Hermansyah Dulaimi, SH.MH. Selamat malam Pak Hermansyah. Juga Ketua Panitia BIMTEK Peradi, Ibu Sri Miguna, SH.MH. Selamat malam Bu Sri. Yang saya hormati PLT Kapusdik Pancasila dan Konstitusi, Saudara Imam Margono, para hadirin, peserta bimbingan teknis hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020, para panitia penyelenggara dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh hadirin yang berbahagia baik melalui daring, online maupun mungkin ada yang offline, juga kami ucapkan selamat dan salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Pancasila, salam konstitusi, salam kebajikan. Mohon izin yang mulia kami melaporkan. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya di tengah situasi pandemi COVID-19, kita masih dapat mengikuti kegiatan pembukaan bimbingan teknis hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota bagi anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dengan bangga dan terhormat kami mengucapkan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, dan para peserta, dan tentu kami berharap Bapak Ibu sekalian memperoleh pelayanan terbaik selama kegiatan berlangsung. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum DPN Peradi, dan hadirin yang sama kami muliakan. Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dalam pasal 157 ayat 3 disebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Dengan adanya tambahan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota pada tahap akhir. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda nasional. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan bimbingan teknis hukum acara, penanganan perkara tentang prosedur beracara dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2020 sampai tahun 2021 Maret,
ya tentu disampaikan kepada seluruh stakeholders yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Mahkamah Konstitusi. Salah satu target grup dalam pelaksanaan BIMTEK ini adalah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sekaligus sebagai ajang, sebagai forum sosialisasi peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimaksud. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI, dan hadirin yang sama kami muliakan. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari 2 malam, yang dimulai pada hari ini Selasa 10 November 2020 sampai dengan Kamis 12 November 2020. Kegiatan ini diikuti peserta sebanyak 400 orang yang terdaftar. Ini di daftar daring tercatat 363, di mana seluruh peserta mengikuti kegiatan secara online atau daring. Perlu kami sampaikan juga bahwa sampai saat ini, alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tercatat sudah sebanyak 21.405 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik melalui kegiatan bimbingan teknis, hukum acara Mahkamah Konstitusi, maupun kegiatan sosialisasi dan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara lainnya. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPN PERADI, dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, kendati pun di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi masih menyempatkan diri hadir dalam acara pembukaan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta dan hadirin sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, kesuksesan, dan petunjuknya, baik kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPN PERADI, serta seluruh jajaran DPN PERADI, dan hadirin sekalian. Tentu kami juga berharap semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, agar kita semua dapat berjumpa kembali, bertatap muka, dan beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih dijumpai kekurangan di sana-sini, serta tidak sesuai dengan ekspektasi yang Ibu Bapak harapkan. Kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan kegiatan ini, baik dalam aspek kurikulum maupun dalam aspek pelayanan, tentu saja kami sangat harapkan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPN PERADI, dan seluruh hadirin yang sama kami muliakan, demikian laporan kami. Kami mohon perkenan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Haji Anwar Usman SHMH, untuk kiranya berkenan memberikan ceramah kunci, sekaligus juga membuka kegiatan ini dengan resmi. Sekian yang dapat kami laporkan. Terima kasih, kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada Bapak Sekretaris Jenderal atas laporan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Kami silakan.
Yang mulia Bapak Dr. Anwar Usman SH MH, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Guntur Hamzah SH MH. Yang saya hormati Pelaksana Tugas Kepala Pusdiklat Mahkamah Konstitusi Bapak Imam Margono SE MM, dan juga seluruh pihak yang telah berpartisipasi di dalam acara ini, khususnya juga kepada rekan saya Sri Miguna selaku panitia yang dibentuk oleh Pradi untuk menyelenggarakan ini. Terima kasih Bu Srim, dan juga Saudara Sekjen Pradi Bapak Herman Dulami, dan khususnya kepada seluruh peserta bimbingan teknis hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia. Pertama-tama saya atas nama Pradi, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan kesempatan yang sangat baik kepada kami untuk ikut bekerjasama menyelenggarakan acara ini. Bahwa acara ini seperti yang disampaikan diikuti oleh 400 advokat Pradi berasal dari 87 Dewan Pimpinan Cabang Pradi dari 136 DPC yang ada. Dan ini adalah bimbingan teknik ini, pilkada dan pilpres telah dilakukan oleh Pradi bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi yang ke-6 kalinya. Sedangkan BIMTEK pengujian undang-undang satu-satunya mungkin yang telah dikerjasamakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah juga dengan Pradi, dan semua para peserta dan kami sangat bangga atas kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada kami. Ketika pengumuman tentang penyelenggaraan BIMTEK ini diumumkan, Yang Mulia perlu ketahui 1 jam diumumkan langsung penuh. Sehingga kami tidak sempat membagi dan tidak sempat memberikan pemerataan kepada mereka, sehingga masih ada 48 Dewan Pimpinan Cabang dari seluruh Indonesia yang komplain kepada kami karena mereka tidak kebagian tempat. Sehingga kami katakan bahwa mohon maaf karena bukan kami menghalangi, karena memang jatah kita hanya 400. Jadi yang kebagian ini baru 87 DPC seluruh Indonesia. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini Yang Mulia, betapa luar biasanya minat para peserta kepada Mahkamah Konstitusi ini. Terang di sini saya melihat bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjadi pusat perhatian dan dambaan semua pihak di rakyat Indonesia karena begitu mengagungkan kehormatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia di dalam praktek-praktek pengujian suatu undang-undang. Sehingga dengan 1 jam saja diumumkan langsung penuh. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi juga masih berkenan memberikan kesempatan kepada kami, karena anggota kami sekarang ini adalah 60.000 advokat yang terdaftar, berada di seluruh Indonesia dalam 135 cabang. Dan ternyata semuanya mulai dari Sabang sampai Merauke ada, dan mereka sangat menginginkan mengikuti acara ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain hal ini bisa diberikan kesempatan yang baik lagi kepada Pradi. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa kami mengetahui betapa peran daripada Mahkamah Konstitusi begitu besar dalam tata bekerja dan bernegara kita ini. Telah terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang luar biasa, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan hampir di setiap putusan-putusannya selalu dihormati oleh semua pihak. Tak seorang pun,
tak sebagai satu pihak pun yang saya bisa lihat yang tidak pernah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Tentunya itu adalah karena putusan Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi putusan yang bersifat landmark bagi kehidupan bernegara kita dan menjadi idaman dari setiap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya atas nama Pradi memberikan apresiasi dan penghargaan yang sangat luar biasa dan sebesar-besarnya kepada Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Bapak yang mulia Bapak Ketua Dr. Anwar Usman. Mudah-mudahan di kemudian hari Mahkamah Konstitusi juga dapat berperan aktif memberikan keadilan yang lebih besar kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang mulia dan Bapak Guntur dan seluruh pihak dan khususnya para peserta bimbingan teknis ini, saya berharap kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi seluas-luasnya dan sebaik-baiknya. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Saya sendiri untuk belajar, untuk mengetahui persoalan-persoalan perselisihan di Mahkamah Konstitusi tidak satu hari. Saya juga belajar cukup lama. Dan oleh karena itu kepada semua pihak, kesempatan ini adalah kesempatan yang jarang, yang Anda bisa bayangkan masih banyak teman-teman kalian juga, teman-teman saudara-saudara sekalian yang tidak mendapatkan kesempatan seperti yang teman-teman dapatkan sekarang ini. Jadi mudah-mudahan Anda dapat berperan aktif dan bisa mengikutinya secara sama sehingga Anda menjadi seorang advokat-advokat yang handal di dalam hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini. Saya adalah anak konstitusi dan karenanya saya taat kepada konstitusi. Marilah kita hormati Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, sebagai pengawal konstitusi yang mengawal konstitusi untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia seluruhnya. Sekian sambutan saya, terima kasih dan selamat melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh peserta dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman SHMM. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPN Pradi atas perkenan Bapak memberikan sambutan. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya. Ceramah kunci Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus berkenan membuka kegiatan bimbingan teknis secara resmi. Kepada Bapak Dr. Anwar Usman, SHMH, kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum DPN Pradi dan sekaligus yang saya banggakan, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM. Beliau ini terus terang salah satu tokoh advokat yang dari sejak saya masih kuliah, beliau adalah sekali lagi tokoh pejuang hukum, pejuang keadilan yang saya kagumi. Terima kasih Prof. Otto telah memberikan penilaian. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan itu sebuah penilaian yang tulus, yang objektif untuk Mahkamah Konstitusi, yang walaupun kami menyadari, terutama saya sendiri, memang agak berat untuk memberikan sebuah putusan yang bisa memuaskan semua pihak.
itu agak sulit memang. Karena setiap perkara tentu kita mengetahui ada dua pihak paling tidak yang tentu punya kepentingan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Sehingga kalau Pak Otto menyampaikan sebuah gambaran seperti tadi, terus terang saya ya sangat terharu. Semoga sekali lagi itu menambah semangat untuk kami, terutama saya, untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Prof. Otto tadi, yang tentu saja muaranya adalah untuk bangsa dan negara, untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Yang saya hormati dan saya banggakan juga, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Profesor M. Guntur Hamzah, beliau seorang pekerja keras sehingga bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh Prof. Otto tadi, karena tanpa dukungan dari Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka kepanitraan dan para yang mulia tentunya tidak bisa bekerja secara maksimal, termasuk penyelenggaraan acara pada malam hari ini. Itu tentu berkat kepiawaian beliau dalam mengakomodasi semua permintaan, walaupun tidak sepenuhnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Otto tadi. Tetapi insya Allah apa yang diminta atau yang disampaikan oleh Prof. Otto untuk bekerja sama dalam hal untuk entah namanya bimbingan teknis atau diklat, kami mempunyai kewajiban moral. Jadi kami tidak hanya sekedar menegakkan hukum dan keadilan di dalam ruang sidang, tetapi kami punya kewajiban juga untuk mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia makna sebuah konstitusi, makna sebuah keberadaan sebuah Mahkamah Konstitusi yang tentu saja ini bisa terwujud apabila ada kerjasama yang baik di antara para rekan-rekan advokat, terutama dari Peradi yang tadi dikatakan oleh Prof. Otto sudah 6 kali mengikuti BIMTEK semacam ini, dan saya yakin untuk BIMTEK yang terkait dengan pengujian undang-undang, ya saya bisa langsung saat ini juga untuk diperhatikan Pak Sekjen apa yang disampaikan oleh Prof. Otto tadi. Baik, saya lanjutkan. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Bapak Haji Hermansyah Dulaimi SHMH. Terima kasih Pak Sekjen. Kemudian Ketua Panitia BIMTEK Pilkada tahun 2020. Ini luar biasa. Seorang ibu, yaitu Ibu Sri Miguna SHMH. Terima kasih Bu telah mampu menginisiasi kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati PLT Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Bapak Imam Margono SEMM, hadirin para peserta bimbingan teknis yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur untuk kesekian kalinya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena meski di tengah situasi COVID-19, atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita tetap dapat melaksanakan kegiatan pembukaan bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tahun 2020 bagi para advokat anggota Peradi dalam keadaan sehat
walafiat. Hadirin yang saya muliakan, istilah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, konstitusional demokrasi yang berdasarkan atau negara hukum yang demokratis restat yang saat ini begitu familiar di tengah-tengah kita. Hal ini merupakan dampak dari paradigma konstitusi kita, yaitu UUD 1945 yang menganut paham sistem demokrasi sekaligus nomokrasi. Paradigma ini menjadi pilihan ketika perubahan UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002. Penyandingan prinsip demokrasi dengan nomokrasi adalah untuk menyeimbangkan di antara keduanya. Sebuah adagium menyatakan, demokrasi tanpa hukum akan melahirkan anarki dan hukum tanpa demokrasi akan melahirkan tirani. Untuk itu, penyandingan prinsip demokrasi dan nomokrasi ini dituangkan secara normatif di dalam perubahan pasal 1 UUD 1945 yang semula hanya berbunyi 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menjadi 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Perubahan ini tentunya memberikan dampak yang luas dalam sistem kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Akibat perubahan pasal 1 UUD 1945 tersebut, maka kedudukan MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara menjadi setara dengan lembaga negara lainnya. Kedaulatan tertinggi dikembalikan kepada rakyat, antara lain untuk memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Presiden tak lagi dikenal sebagai mandataris MPR karena kedudukannya bukan lagi dilahirkan dari proses pemilihan oleh anggota MPR. Perubahan tersebut juga berimplikasi kepada proses pemilihan kepala daerah. Semula pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD pada masing-masing tingkatan. Setelah perubahan UUD 1945, pikiran untuk dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tak terelakkan. Frasa dipilih secara demokratis di dalam perubahan pasal 18 ayat 4 membuka ruang luas bagi dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Wacana dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung menemukan momentumnya setelah disahkannya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam perjalanannya, proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan sejak tahun 2005 mendapat banyak ujian dan tantangan. Hadirin yang saya muliakan, pemenuhan hak-hak demokrasi bagi rakyat adalah kewajiban negara untuk melaksanakannya. Meskipun pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi senantiasa mengalami ujian dan tantangan yang selalu berbeda. Meski kita telah memiliki pengalaman sejak tahun 2005 dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung, selain juga memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pilkada serentak, namun pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020 ini menjadi tantangan yang tidak biasa akibat adanya wabah pandemi COVID-19.
Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 juga melahirkan tanggung jawab negara kepada masyarakat di bidang kesehatan. Sesuai pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3 UUD 1945, setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab untuk penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dimaksud. Padahal untuk memenuhi hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut bukanlah persoalan yang mudah untuk diwujudkan. Jika kondisi pandemi COVID-19 dihadapkan dengan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, tentulah mengalami kondisi yang sangat dilematis. Pada satu sisi, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi. Pada sisi lain, negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan agar tidak semakin meluasnya wabah COVID-19. Pelaksanaan protokol kesehatan tersebut juga merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. Tantangan dan pilihan dalam melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 memang terasa berat. Bahkan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 diubah menjadi 9 Desember 2020. Hadirin yang saya muliakan, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara di bidang yudisial yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, senantiasa mempersiapkan diri untuk mengemban amanat tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, perlu untuk kita saling mengingatkan bahwa kesuksesan di dalam pelaksanaan demokrasi di negara kita, khususnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, adalah tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Setiap kita di dalam profesi masing-masing, baik sebagai penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, para akademisi maupun para advokat, termasuk kami di Mahkamah Konstitusi, memiliki peran dan andil untuk menjaga, mengawal, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi yang sudah menjadi amanah konstitusi. Untuk itu, saya berharap setiap kita dapat melaksanakan perannya masing-masing demi tegaknya demokrasi dan konstitusi di negara kita tercinta, seperti yang diharapkan oleh yang terhormat Bapak Profesor Otto tadi. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tahun 2020 bagi para advokat anggota Pradi secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat mengikuti bimbingan teknis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua atas perkenan Yang Mulia membuka kegiatan bimbingan teknis secara resmi. Selanjutnya menyanyikan himne Pradi dan himne Mahkamah Konstitusi. Hadirin dimohon berdiri.
menjaga dan mentaati konstitusi untuk bangsa Indonesia. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menutup acara pembukaan dan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan nantinya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Suhardi. Kepada Saudara Suhardi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing. Perkenankan kami memimpin doa dalam tata cara agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji atas nikmat dan hidayah yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami dipertemukan secara online dalam kegiatan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 bagi Perhimpunan Advokat Indonesia. Dengan memohon ridha dan izin-Mu ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan amanah ini, dan terangkanlah pemikiran kami, berikanlah ilmu yang bermanfaat serta kebaikan dari kegiatan ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami kekuatan dan ridho-Mu untuk bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta memperjuangkan masa depan kami dan masa depan negeri ini. Ya Allah, ya Wahid, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami, hilangkanlah segala cobaan, wabah penyakit, dan kekeliruan yang terjadi di negeri kami, serta lancarkanlah pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, sehingga kami memperoleh pemimpin-pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, perkenankanlah doa dan pinta kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, baru saja kita ikuti pembukaan acara bimbingan teknis hukum acara penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 yang digelar oleh Pradi bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi yang rencananya akan digelar di Bogor, Jawa Barat dari tanggal 10 November hingga tanggal 12 November 2020. Demikian laporan khusus, saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.